Kepala Divisi Kinerja Tinggi dan Kedokteran Olahraga Tim Nasional Malaysia Craig Duncan optimistis bisa membawa Harimau Malaya semakin berprestasi bahkan menjadi tim terkuat di Asia. Malaysia baru saja melakukan perombakan besar di sektor tim kepelatihan tim nasional. Mereka menunjuk Peter Klamovski sebagai pelatih kepala, termasuk CEO Timnas Robert Douglas Frein. Harimau Malaya dalam ambisi tinggi untuk menaikkan posisi di ranking FIFA dan menjadi tim yang diperhitungkan kembali. Craig Duncan, tugas utamanya adalah untuk membuat tim nasional Malaysia semakin kuat, termasuk agar bisa menjadi salah satu tim terkuat di Asia meski butuh waktu. Tujuan saya adalah membuat tim nasional Malaysia menjadi tim terkuat Asia. Saat ini, perjalanan kita masih panjang, kata Craig Duncan dilansir dari laman Makan Bola. Kondisi Malaysia memang saat ini cukup jadi sorotan karena penurunan performa dalam beberapa ajang terakhir. Mereka gagal menembus semifinal ASEAN Cup 2024 dan segera bertarung di kualifikasi Piala Asia 2027 mendatang. Proses transformasi dari pelatih Kim Panggon masih membutuhkan waktu agar mereka bisa bersaing di ajang internasional. Tapi kita akan sampai pada titik itu. Ini semua berhubungan dengan strategi yang akan kita gunakan. Upaya ini harus sejalan dengan kerangka kerja kinerja tinggi kelas dunia lanjutnya. Bersama dengan pelatih Klamovski, Craig yakin bisa bekerja sama dengan baik, termasuk menjalankan tugas dengan maksimal sebagai kepala tim analisa performa Harimau Malaya. Ini akan memberikan kontribusi maksimal agar bisa membawa Malaysia berada di tahap yang berbeda. Pengalaman saya sangat luas, saya telah bekerja dengan beberapa negara sebelum saya memutuskan untuk bergabung dengan revolusi tim nasional Malaysia ini. Pada dasarnya, tugas sebagai Head of High Performance adalah mengelola hal-hal yang berkaitan dengan ilmu olahraga, ilmu kedokteran, kebugaran, gizi, dan juga psikologi pemain. Bagi saya, semua aspek ini sangat penting untuk memaksimalkan kinerja setiap pemain untuk membantu pelatih kepala Peter Klamovski tutupnya. Diketahui Timnas Malaysia sedang memulai revolusi besar yang dipimpin oleh pemilik Johor Darul Takzim atau JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Tunku Ismail adalah mendatangkan para pemain keturunan. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya setidaknya sudah mengidentifikasi 7 pemain keturunan Malaysia. Mereka akan menjadi wajah baru skuad Harimau Malaya dengan banyaknya pemain yang merumput di luar negeri. Tunku Ismail juga menjelaskan bahwa para pemain keturunan tersebut sebagian besar berasal dari Eropa Selatan. Nantinya, mereka akan mengisi posisi-posisi penting bagi Harimau Malaya seperti di lini serang dan bertahan. Menurut agen setempat, Effendi Jagan Abdullah, pemain Eropa Selatan, memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dia menjelaskan bahwa pemain asal Eropa Selatan biasanya memiliki teknik yang baik, disertai pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Dia mengatakan kemampuan pemain asal Eropa Selatan mirip dengan pemain asal Spanyol dan Portugal. Biasanya, pemain dari Eropa Selatan seperti Spanyol dan Portugal memiliki penguasaan bola yang baik dan cerdas dalam permainan sepak bola. Mungkin kehadiran pemain dari daerah itu bisa membantu meningkatkan kualitas tim nasional, ujarnya kepada Arena Metro. Pemain keturunan merupakan bagian dari persiapan kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan dimulai pada Maret mendatang. Pada ajang tersebut, Timnas Malaysia tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Nantinya hanya 6 juara grup yang berhak menyusul 18 tim lain yang sudah lolos ke putaran final.
Artinya, Malaysia wajib finish di posisi pertama grup F untuk menyusul tim nasional Indonesia ke Piala Asia 2027. Namun, munculnya nama-nama pemain keturunan menimbulkan kekhawatiran terkait nasib pemain lokal. Terkait hal ini, para penggemar diminta untuk lebih terbuka dan menatap ke depan dengan hadirnya para pemain keturunan. Hal ini disampaikan oleh legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail. Dia mengatakan masalah peluang pemain lokal masuk ke tim nasional tidak perlu diperdebatkan. Dia berharap fokus dan dukungan fans tertuju pada misi utama Harimau Malaya lolos ke Piala Asia atau Piala Dunia. Kalau pemain lokal berkomitmen dan mau berkompetisi, mereka harus bersaing dengan pemain lawas. Jadi, seperti Arif Aiman Hanapi dan beberapa pemain lain yang membuktikan mampu bersaing dengan pemain asing. Misi utama kita ke Piala Asia dan Piala Dunia, makanya kita harus bertindak out of the box. Kalau tidak, performa timnas akan terus di level yang sama, ujar Jamal kepada Sukan Sinar. Sebelumnya, CEO Tim Nasional Malaysia Robert Douglas Freed mengabarkan kalau Harimau Malaya sebagai raksasa yang tertidur. Hal itu disampaikan oleh Freed melalui pernyataan yang dibagikan oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Freed diumumkan sebagai CEO baru Tim Nasional Malaysia pada 31 Desember 2024 lalu. Pria yang lebih akrab dikenal dengan nama Rob Freed itu merasa terhormat menjadi bagian dari revolusi Harimau Malaya. Dia tampak antusias dengan revolusi yang dilakukan pemilik Johor Darul Ta'zim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Selain itu, dia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada FAM dan Tunku Ismail yang telah memberinya kesempatan. Dia melihat proyek revolusi Harimau Malaya sebagai kesempatan baginya untuk mengembangkan sepak bola di Malaysia. Yang membuat saya bersemangat adalah visi FAM dan visi Tuanku Ismail, kata Rob Freed. Itulah sebabnya saya ada di sini. Dia adalah orang yang paling visioner yang pernah saya temui. Ketika saya bertemu Tunku Ismail, dia menjelaskan tentang proyek revolusi skuad Harimau Malaya. Menurut saya, ini adalah proyek paling menarik dalam industri sepak bola global. Saya juga melihat ini adalah kesempatan unik untuk mengembangkan sepak bola di Malaysia, katanya. Lebih lanjut, Rob Freed mengaku siap bekerja sama dengan FAM untuk memajukan sepak bola di negeri jiran itu. Mantan pemain tim nasional Kanada itu menyebut skuad Harimau Malaya seperti raksasa yang sedang tertidur. Ini adalah kesempatan besar bagi saya. Saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan revolusi skuad Harimau Malaya. Saya siap bekerja sama dengan FAM, para pemangku kepentingan, untuk bersama-sama memajukan sepak bola negeri ini. Malaysia seperti raksasa yang sedang tertidur, kata Rob Freed dikutip dari BH Sukun. November lalu, ungkapan raksasa tertidur juga sempat dilontarkan oleh Erick Thohir saat menggambarkan tim nasional Indonesia. Tepatnya, ketika Ketua Umum PSSI itu melakukan wawancara dengan media asal Italia, Corriere dello Sport. Erick meyakini bahwa Indonesia punya potensi besar di dunia sepak bola, tetapi belum dikelola secara tepat. Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur, ujar Erick Thohir. Meski punya potensi besar, sepak bola di masa lalu belum dikelola dengan benar, profesional, dan transparan. Titik baliknya terjadi setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan pada tahun 2022. Saat itu, saya diminta menjadi presiden federasi. Begitu saya menjabat, saya bekerja untuk memastikan adanya kekompakan dan kesepahaman, ujarnya. Lantas, siapa di antara dua rival serumpun itu yang lebih layak disebut sebagai raksasa tertidur?